Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk pertemuan kedua untuk anak-anakku semuanya. Dan di awal pertemuan ini, Pak Guru mengajak untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anakku, dalam doa kita tadi, tentu saja harapan kita agar dalam proses pembelajaran ini kita selalu dilindungi, didampingi oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga memang ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Juga pada pagi hari ini, Pak Guru mengharapkan kalian benar-benar fokus dan tetap kita menjaga kesehatan kita agar kita di pertemuan kali berikut juga kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Anak-anakku semuanya, juga Pak Guru mengingatkan pada pertemuan yang kedua ini untuk kompetisi inti pelajaran kita. Dan hari ini tidak perlu Pak Guru bicara banyak, bisa kalian lihat di layar laptop kalian. Nah, inilah yang menjadi kompetensi inti pelajaran kita ilmu pengetahuan sosial. Dan di pertemuan yang pertama, Pak Guru sudah sedikit menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kompetensi ini. Untuk kompetensi inti yang ketiga, bisa juga kalian lihat di layar laptop kalian. Tolong dicermati, tolong dipahami untuk sebagai motivasi kita untuk kita mempelajari materi kita pada hari ini dan seterusnya. Kompetensi inti yang keempat juga kalian lihat di layar kalian. Dan seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, tolong cermati, tolong hayati, dan jadikanlah sebagai motivasi pembelajaran kita pada hari ini dan seterusnya. Untuk kompetisi dasar kita, masih juga kita pada kompetisi dasar pertemuan yang pertama. Bisa juga kalian lihat di layar laptop kalian saat ini. Dicermati baik-baik. Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial seperti yang terlihat di layar laptop kalian. Kali ini Pak Guru mengulangi lagi, membaca ulang agar benar-benar kita memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kita semua. Di mana tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan dalam berpikir logis dan kritis untuk memahami konsep dan prinsip yang berkaitan dengan pola dan persebaran keruangan interaksi sosial, memenuhi kebutuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat, dan mengatasi masalah-masalah sosial. Barangkali menjadi tujuan ini, kita semua harus benar-benar yakin pada pelajaran kita, sehingga nanti pelajaran ini, pengetahuan ini bisa menjadi bekal kehidupan kita dari saat ini dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Anak-anakku semuanya, kita memasuki materi untuk pertemuan yang kedua. Masih kita bicara manusia, tempat, dan lingkungan, dan berkaitan dengan letak dan luas Indonesia. Di pertemuan yang pertama, Pak Guru sudah membahas, menginformasikan kepada kalian
bagaimana Indonesia secara wilayahnya dibandingkan dengan negara tetangga. Di Asia Tenggara, diinformasikan pada pertemuan yang pertama, Pak Guru menyampaikan bahwa Indonesia itu sangat luas. Terluas di Asia Tenggara. Kemudian perbandingan luasnya antara daratan dan lautannya, kemudian bagaimana luas Indonesia secara menyeluruh. Itu Pak Guru sudah sampaikan pada pertemuan yang pertama. Fokus kita pada pertemuan yang kedua ini yang berkaitan dengan wilayah Indonesia. Untuk mempermudah kita memahaminya, kita harus kembali kepada peta yang menjadi gambaran bahwa Indonesia secara geografis letaknya di permukaan bumi ini kita bisa pahami secara utuh. Sehingga pada pertemuan kali ini Pak Guru ingin memberikan penjelasan kepada kalian semua apa sih peta itu sesungguhnya. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dilukis pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Itu pengertian peta. Jadi kalian tolong ingat baik pengertian peta itu. Lalu dari peta yang Pak Guru maksud, dia nanti akan memiliki beberapa komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama yang berkaitan dengan judul peta. Setiap peta yang kalian pernah mungkin baca di dalam atlas kalian juga, pasti di atas peta itu, pojok kanan atas, pojok kiri atas, atau kiri bawah, kanan bawah, itu pasti ada tulis nama peta itu. Itulah yang menjadi judulnya. Misalnya gambarannya wilayah Indonesia ditulis dengan nama peta Indonesia. Kemudian wilayahnya adalah Asia Tenggara. Maka judulnya adalah peta ASEAN. Atau lebih kecil lagi, misalnya wilayahnya provinsi. Maka contoh salah satunya adalah peta Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lebih kecil lagi, misalnya peta Pulau Lombok dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang berkaitan dengan judul peta. Kemudian skala peta. Ada skala angka, ada skala garis. Yang berikut lagi ada orientasi utara, arah angin. Dari secara sederhana mungkin di SD kalian hanya mendapatkan informasi bahwa orientasi itu, arah angin itu hanya ada 4. Ada utara, ada timur, ada selatan, ada barat. Tapi sesungguhnya arah angin itu ada 16. Pada kesempatan ini Pak Guru juga menginformasikan 16 arah angin itu yang pertama adalah utara. Utara timur laut, timur laut, timur timur laut, timur. Timur Tenggara, Tenggara, Selatan Tenggara, Selatan. Selatan Barat Daya, Barat Daya, Barat Barat Daya, Barat. Barat Barat Laut, Utara Barat Laut, Utara. Itu barangkali yang berkaitan dengan orientasi utara dan lengkapnya adalah arah mata angin. Pak Guru ulangi lagi. Utara, utara timur laut, timur laut, timur timur laut, timur. Timur Tenggara, Tenggara, Selatan Tenggara, Selatan. Selatan Barat Daya, Barat Daya, Barat Barat Daya, Barat. Barat Barat Laut, Utara Barat Laut, kemudian kita kembali ke utara. Jadi ada 16 arah angin. Yang berikut yang berkaitan dengan simbol. Simbol di sini misalnya simbol dari pelabuhan laut. Simbol dari bandar udara, simbol dari rumah sakit, simbol dari hotel misalnya, simbol dari jalan kereta api dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang berkaitan dengan simbol peta. Kemudian garis koordinat. Garis koordinat itu di peta itu ada yang disebut dengan garis koordinat lintang, ada yang disebut dengan garis koordinat bujur. Jadi di peta atau di globe kalian melihat garis koordinat itu. Kemudian ada yang disebut dengan inset. Inset itu pada atlas sudah jelas di situ adalah untuk mempermudah mencari
lokasi yang kita inginkan atau wilayah yang kita inginkan. Itu ada di atlas itu, berkaitan dengan insight itu. Jadi kita baca di awalnya menyangkut lokasi yang kita inginkan. Nanti di halaman berikutnya nanti kita bisa mencarinya sesuai dengan petunjuk yang ada di insight. Untuk mempermudah kita mencari wilayah yang kita maksud berdasarkan atlas. Kemudian legenda. Legenda itu adalah kumpulan dari beberapa simbol. Tadi di awal Pak Guru sudah sampaikan simbol itu ada simbol pelabuhan laut, simbol bandar udara, simbol jalan kereta api, atau juga simbol batas negara dan seterusnya. Itu terkumpul semua masuk dalam sebuah legenda. Jadi di dalam legenda itu terdapat beberapa simbol. Kemudian sumber peta. Sumber peta yang dimaksud di sini adalah peta itu dibuat oleh CV apa, PT apa, dan tahunnya di situ jelas, tahun pembuatannya. Itu yang dimaksud dengan sumber peta. Kemudian nanti di sumber peta ini peruntukannya sudah pasti. Peta itu diperuntukkan untuk apa? Misalnya di dunia pendidikan, di dunia pertambangan, di dunia pertanian, dan lain sebagainya. Yang pada kesempatan ini juga Pak Guru sampaikan menyangkut batas dari negara Indonesia. Kalau sebelah utara itu ada negara Malaysia. Kemudian juga ada negara Filipina. Itu sebelah utara. Ada juga negara Singapura. Sebelah timur ada negara Papua Nugini. Sebelah selatan ada Samudra Hindia. Sebelah barat juga berhadapan dengan Samudra Hindia. Itu batas negara Indonesia. Dan menyangkut letak Indonesia, luas Indonesia khususnya, di pertemuan yang pertama sudah Pak Guru sampaikan, tapi di layar laptop kalian juga Pak Guru tampilkan di sini. Luas Indonesia khususnya daratannya adalah 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas lautnya 3.257.483 km persegi. Sedangkan luas Indonesia secara menyeluruh tinggal kita tambahkan saja luas daratan dan luas lautan. Itu saja barangkali materi kita pada pertemuan kedua kali ini, dan nantinya Pak Guru akan mengajak kalian semua untuk kita lebih banyak baca, karena materi ini tidak bisa Pak Guru sampaikan secara utuh, bisa kalian baca di buku paket yang kalian miliki. Anak-anakku semuanya, di akhir pelajaran ini, Pak Guru nanti akan mengirimkan tugas untuk kalian melalui Google Classroom. Mohon kerja dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga nanti apa yang kalian kerjakan dapat bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Dan kerja tugas itu, jangan lupa cantumkan identitas kalian secara utuh. Nama lengkap, kelas, nomor absen, mata pelajaran, termasuk tanggal kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan kembali kirim ke Pak Guru untuk Pak Guru periksa sebagai dokumentasi Pak Guru bahwa kita telah melakukan proses pembelajaran ini dengan baik. Pesan Pak Guru, selalu menjaga kesehatan, sehingga pada pertemuan kali berikut kita dalam keadaan sehat. Selamat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan kali berikut.